Ini dia sangat khawatir. Kalau bisa hermeneutika ini dibuang, jangan ada di tulisan ini, karena ini adalah kata yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wala. Saya sangat bahagia sekali. Ini sangat tersanjung dan tidak banyak bergelut Pak Mulyani, Pak Dr. Mulyani sendiri, Dr. Cipta, Pak Miswari. Ini kan orang-orang SUD ya, dan karena itu saya tidak membedah buku ini. Baiklah, yang pertama sekali saya ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih, terutama sekali Bapak Dr. Mulyani, MUD, selaku penulis buku Hermeneutika Eksistensial Transendental, Perjumpaan Filsafat dan Agama. Juga penghormatan saya kepada Pak Dr. Cipta di Gama. Ada hadir juga, saya lihat Pak Warek 3, Pak Dr. Zainuddin, rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan semuanya. Jadi Pak Miswari ini tidak membedah ya. Kalau membedah itu kerjanya ahli bedah. Ahli bedah harus ada alat-alat bedah, pisau yang tajam dan sebagainya. Tapi saya ingin mengapresiasi saja buku Pak Dr. Mulyani. Ada teman saya bilang hanya penulis yang mampu mengapresiasi karya tulis dengan baik ya. Ya, mungkin orang yang semakin banyak menulis akan semakin mampu mengapresiasi karya tulis. Yang tidak menulis mungkin akan sulit sekali mengapresiasi. Tapi saya merasa tidak perlu bersusah payah untuk mengapresiasi karya ini, karena ini saya melihat sangat penting dan sangat bagus. Semoga karya Pak Mulyani ini berkah dan membawa pencerahan bagi terutama generasi muda kita, para pelajar, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Baik yang bergelut dalam bidang filsafat dan juga bidang-bidang yang lain, bidang keagamaan, usuluddin, tafsir, hadis, dan sebagainya. Dan saya kira cukup penting bagi kita untuk bisa mengkoneksikan ya berbagai bidang ilmu ini dengan baik, dan kita tidak berdiri sendiri dan tidak menjadi orang-orang yang seperti dikritik oleh Al-Quran ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang filsafat bilang filsafat yang paling hebat. Orang-orang tafsir bilang mana ada, kalau nggak ada tafsir Al-Quran sesat semuanya kan. Tapi cukup penting bagi kita, saya kira kita bisa mengkoneksikan bidang-bidang yang kita geluti dengan bidang-bidang yang lain supaya kita menjadi kaya dan mampu saling mengapresiasi dan bisa menghadirkan berbagai dimensi yang lain dalam bidang-bidang keilmuan kita, sehingga tidak ya seperti tadi orang-orang yang dikritik oleh Quran yang bahkan mungkin akhirnya akan menjadi orang-orang yang arogan dengan apa yang mereka miliki. Tadi memang Pak Mulyani seperti mengungkapkan kekhawatiran ya, di antara lain karena buku ini bahasanya berat. Memang ya saya juga berat ini Pak Mulyani, tapi berat sama dipikul ya, jadi ringan. Saya kira kita tidak perlu mengkhawatirkan berat ringan, karena hanya orang yang malas itu yang nggak mau berat-berat. Jadi kita tidak boleh menjadi orang malas. Dan biasanya orang-orang yang tidak bersentuhan dengan filsafat itu akhirnya malas. Maksudnya orang-orang yang beragama tapi tidak pernah menghadirkan dimensi filsafat dalam pemahaman keagamaannya, ini menjadi orang yang malas. Hanya mengikuti saja, ikut itu apa yang dibilang dia ikuti, apa yang disuruh dia lakukan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Jadi nilai-nilai maqasidus syariah itu tidak ada pada orang seperti itu. Itu orang yang malas saya kira. Dan oleh karena itu bahasa-bahasa
ilmu bahasa agama atau apapun berat ataupun ringan, saya ingin katakan sama Pak Mulyani, ya tidak usah khawatirlah, berat atau ringan biar saja, supaya orang-orang itu sungguh-sungguh ya, tidak menjadi pemalas dalam beragama, tidak menjadi pemalas dalam berpikir. Kebanyakan orang-orang ketika serius beragama itu jadi malas berpikir, atau bahkan sebaliknya, muncul ya anggapan sebagian orang ketika sudah terlalu banyak berpikir, ini religiusitasnya berkurang, seolah-olah seperti itu ya, masing-masing lari ke arah sendiri. Kuat religiusitasnya, rajin sembahyang, ini berpikirnya kurang. Atau sungguh-sungguh rajin berpikir, banyak membaca, sholatnya tidak ada. Mungkin kita perlu mensinergikan juga ya. Kan menurut saya, yang saya lihat Pak Mulyani inginnya memadukan ini ya, memadukan ini eksistensial ya, dan transcendental. Manusia itu harus menjadi manusia sekaligus terkoneksi dengan Tuhan ya. Saya mungkin makna lain dari istilah eksistensial transcendental itu, Pak Mulyani ingin manusia itu menjadi manusia tapi sekaligus tidak lepas koneksinya dengan yang transcendental. Kan filsafat munculnya mungkin ya sejauh yang ya saya dengar-dengar, saya nggak berani bilang saya baca-baca. Saya dengar-dengar kaum eksistensialis ini kan melihat para filosof sebelumnya atau orang-orang sebelumnya, para agamawan, kaum tradisional, mereka kan menjalani kehidupan sebagai manusia terlalu dipengaruhi oleh yang lain, oleh di luar manusia, oleh Tuhan, oleh kitab suci, bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia pun disucikan. Jadi mereka tidak lagi menjadi manusia, dan saya kira para filosof eksistensialis ini ingin mengembalikan manusia menjadi manusia. Ya, manusia itu jangan sok menjadi Tuhan, jangan sok melangit, jangan suci dan sebagainya. Kita adalah manusia, menjadi manusia yang real. Membangun kerajaan manusia, bukan membangun kerajaan Tuhan. Membangun kerajaan manusia, menjadi manusia, ini artinya mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki sebagai manusia. Jangan bergantung kepada, ya memang dalam Al-Quran Allahus Samad, Tuhan tempat bergantung. Tapi di sisi lain manusia itu juga khalifah. Khalifah itu adalah orang yang menjalani, orang yang mewakili. Tapi orang yang mewakili ini punya eksistensi dirinya sendiri. Jadi manusia itu harus eksistensial. Manusia itu harus menjadi manusia. Dan dalam sufi, dalam kajian sufi, ada istilah yang saya kira ini sangat tepat sekali, yang sangat relevan sekali dengan eksistensial transendental ini. Sufi itu mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia kenal Tuhan. Jadi untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, kita harus menjadi diri kita sebagai manusia terlebih dahulu. Jangan duluan melompat menjadi Tuhan. Kita tidak akan mungkin menjadi Tuhan. Kita hanya bisa, dalam istilah sufi, taqarrub, hanya bisa dekat dengan manusia, hanya bisa dekat dengan Tuhan. Jadi kita harus menjadi apa? Kita harus menjadi manusia. Inilah eksistensial, dan ketika kita menjadi manusia, kita sebagai wakil Tuhan, kita tetap transendental. Menghermenetikakan ini saya kira pesan yang cukup fundamental ya dari karya Pak Mulyani. Tadi Pak Cipta sudah membahas panjang lebar juga tentang hermeneutika, asal-usulnya, sejarah dan sebagainya. Hermeneutika sebagai filsafat, hermeneutika sebagai sebuah metodologi, hermeneutika sebagai sebuah seni,
dan macam-macam. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita sebenarnya berkomunikasi dengan yang transendental, dan karena itu para filosof kan juga berbicara tentang bahasa. Tadi ada nama, Ulrike dan lain sebagainya yang juga mengembangkan filsafat bahasa, menarik filsafat itu ke dunia bahasa, komunikasi, seni dan lain-lain. Jadi dalam hal ini hermeneutika adalah bagian dari karakteristik dasar manusia itu sendiri. Jadi manusia tidak bisa lepas dari hermeneutika, walaupun di dalam masyarakat kita, masyarakat Muslim sekarang di Indonesia termasuk sekali, apalagi di Aceh, ini istilah hermeneutika ini adalah istilah yang kalau Pak Miswari kadang-kadang mengistilahkan dengan takut, kita takut menyebut-nyebut hermeneutika, karena hermeneutika ini seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Cipta, Dr. Cipta, bahwa kadang-kadang hermeneutika ini dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau ada buku hermeneutika atau ada tulisan hermeneutikanya di sana, seolah-olah ini buku menyesatkan. Ini mungkin Pak Miswari ini dia sangat khawatir. Kalau bisa hermeneutika ini dibuang, jangan ada di tulisan ini, karena ini adalah kata yang menakutkan. Padahal tanpa hermeneutika manusia itu tidak akan manusiawi dalam berkomunikasi. Sebab tadi sudah panjang lebar ya Pak Dr. Cipta membicarakan bagaimana dalam komunikasi itu perlu sekali hermeneutika. Apalagi komunikasi ini dengan Tuhan, dengan yang maha gaib, yang firmannya itu dari yang gaib ditransformasikan menjadi yang nyata. Ini kan sesuatu yang sangat sebenarnya berisiko sekali. Firman dalam ilmu kalam, firman Tuhan itu kan tidak bisa. Firman Tuhan itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Itu bagaimana itu tidak bersuara, tidak berhuruf? Tapi Tuhan telah mentransformasikan kalamnya yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bisa dipahami oleh manusia menjadi sesuatu yang kita menganggap bisa dipahami oleh manusia. Ini kan sangat berisiko sekali, sesuatu yang sudah ditransformasikan, ya? Sesuatu yang sudah ditransformasikan. Mungkin kalau Pak Ibu pernah nonton film pula ini, ada film dulu ya, ada film The Fly. The Fly itu bicara tentang teleportation. Saya pernah menceritakan teleportation, di mana orang bisa pergi ke Amerika misalnya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi manusia itu diubah menjadi gelombang, dan setelah sampai ke Amerika, gelombang itu diubah lagi menjadi manusia. Sehingga dalam film itu diceritakan ketika seorang manusia masuk, tiba-tiba nggak sengaja lalat pun masuk. Jadi ketika manusia diubah menjadi gelombang, dan ketika gelombang itu diubah kembali menjadi manusia, bercampurlah ya DNA manusia ini dengan the fly, yang akhirnya membuat manusia itu bercampur antara manusia dengan lalat. Mengerikan sekali. Jadi very very riskan bagi bahwa firman Tuhan itu sudah ditransformasikan ke dalam bahasa manusia, lalu manusia bagaimana memahaminya. Nah, ya kalau di sini hermeneutika tidak dimainkan, maka orang di sinilah membuat orang itu menjadi sangat fanatik. Orang bahkan mengira dirinya sudah menjadi Tuhan, mengira dirinya sudah memahami secara cukup benar apa yang dia pahami. Lalu terjadilah konflik, terjadilah pertengkaran, bahkan sesama ustadz pun kadang ada pertengkaran, atau ada ustadz yang dilempar. Di Aceh itu ada, Pak. Ya, kalau Pak Mulyani tahu ya. Pak Cipta mungkin tidak pernah mendengar ada seorang khatib turun dari mimbar kemudian digebu oleh jamaah. Jadi
So, khatib di Aceh itu kadang-kadang perlu ilmu bela diri juga. Dan pernah ada mimbar yang dinaiki oleh orang yang lain mazhabnya, besoknya mimbarnya itu sudah dibawa ke sawah, tidak ada lagi di masjid. Ini memang kejadian-kejadian yang saya kira hanya di Aceh itu ada fenomena seperti itu. Nah, ini karena tidak ada sentuhan hermeneutika kalau menurut saya ini. Tidak ada hermeneutika di situ. Orang menganggap hermeneutika itu sesuatu yang menakutkan, menyesatkan dan lain sebagainya. Jadi hadirnya hermeneutika eksistensial transendental ini menurut saya perlu untuk mengubah pemahaman, perilaku, sikap mental masyarakat kita untuk menjadi orang yang humble. Humble dalam hal apa? Humble dalam menganggap dirinya siapa. Nah, ketika dia humble dalam menganggap dirinya siapa, maka orang itu akan bisa berkomunikasi dengan cara yang lebih santun. Ya, ini saya kira ini sangat penting sekali. Nah, memang pertemuan filsafat dan agama ini saya kira kalimat yang juga sangat menarik sekali, pertemuan antara filsafat dan agama. Karena dulu agama, filsafat ini pernah bertemu dan kemudian pernah berkelahi dan akhirnya menjauh. Dan sebagian orang sudah menuduhkan tokoh-tokoh tertentu yang telah menjauhkan filsafat dan agama. Ini kan membawa kita kepada perpisahan antara Tuhan dan rasionalitas. Jadi Tuhan adalah sesuatu yang seolah-olah ya, Tuhan itu sesuatu yang tidak rasional dan manusia adalah sesuatu yang rasional. Jadi manusia itu harus memilih menjadi manusia atau menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah menjadi orang yang tidak rasional, harus tunduk dan patuh, no question. Saya teringat ada seorang guru besar matematika di Amerika yang justru beliau menganggap Islam itu justru harus bertanya. Sehingga beliau menulis sebuah buku begini, even angels ask. Malaikat pun bertanya. Malaikat ya yang tidak diberikan kebebasan berpikir seperti manusia bertanya, apalagi manusia. Kenapa kita harus menjadi orang yang tidak boleh bertanya? Jadi menjadi hamba Tuhan adalah menjadi orang yang tidak bertanya. Menjadi hamba Tuhan adalah menjadi orang yang bahkan dalam tanda kutip irasional. Kemudian di sisi lain filsafat, ilmu pengetahuan, sains ini adalah rasionalitas. Ini adalah makhluk yang mengembangkan rasionalitas. Jadi seolah-olah kita harus memilih mau menjadi ilmuwan, orang yang maju, orang yang berkembang dalam bidang pengetahuan dan rasional, atau sebaliknya menjadi orang yang beragama, orang yang meninggalkan dunia, orang yang tidak lagi berpikir. Jadi seolah-olah seperti itu. Kita menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh atau menjadi manusia yang rasional. Ini Pak Mulyani justru memperjumpakan ini. Ya, ini yang sangat hebat ini. Pak Mulyani hebat ini mempertemukan ya. Jadi orang jangan menjadi hamba Tuhan yang no question. Ya mungkin juga jangan menjadi manusia yang angkuh, manusia yang menganggap pikirannya itu segalanya. Tapi cobalah jadi manusia yang rasional, yang menghargai ilmu pengetahuan, yang berpikir, yang sungguh-sungguh menggunakan akal, tapi juga mampu menghadirkan spiritualitas Tuhan dan mampu mentransendenkan dirinya, mampu mengkoneksikan dirinya dengan yang maha kuasa. Nah, ini perjumpaan seperti ini yang saya kira cukup
cukup penting sekali. Jadi manusia itu menjadi makhluk yang bebas, freedom. Walaupun ya, saya pernah mendengar ada kalimat filosofi yang mengatakan the curse of freedom, bahwa kebebasan itu adalah sebuah kutukan. Memang kutukan. Menjadi manusia, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kutukan. Kenapa kutukan? Artinya kalau kita tidak menggunakan akal kita dengan baik, tidak menjadi humble, tidak mau memahami, tidak mau berpikir, ya kutukan. Bahkan dulu ada seorang teman kami ceramah, dia di IAIN Langsa, Pak Lahmuddin, ya, Dr. Lahmuddin. Kaum muslim di dunia sekarang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa dikutuk oleh Tuhan? Karena firman Tuhan yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini firman pertama loh, firman pertama Tuhan kepada Nabi Muhammad. Tapi justru umat kaum muslim di dunia ini yang tidak mengamalkan hal yang paling penting ini. Maka seluruh dunia umat Islam itu sekarang dikutuk oleh Tuhan. Ya memang menjadi manusia itu memang terbuka untuk terkutuk pada saat kita tidak mau bertanggung jawab atas potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi manusia memang makhluk yang memiliki kebebasan, tapi kebebasan itu mengantarkan manusia kepada sebuah konsekuensi, ya, kepada sebuah tanggung jawab. Nah, disinilah kita perlu menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang mau bekerja keras, orang yang mau memahami. Jadi orang yang takut pada hermeneutika adalah orang yang malas, ingin lari dari kewajiban berpikir, kewajiban menggunakan akal, kewajiban membaca. Ya, jadi demikian Pak Miswari, apresiasi saya kepada Pak Mulyadi, kepada juga pembicara yang lain, Pak Dr. Cipta Abigama yang sungguh cukup mencerahkan hari ini. Saya dengan pengetahuan apalagi dalam bidang dunia filsafat ini yang tidak saya geluti seperti Pak Miswari, ya, dengan pemahaman saya yang terbatas juga dengan hermeneutika juga, walaupun saya mencoba mengapresiasi hermeneutika ini, saya juga sangat lemah dalam bidang ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat untuk diri saya sendiri agar kita semua mau menggapai yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin dengan cara-cara yang rasional sesuai yang diajarkan oleh Tuhan. Terima kasih Pak Miswari, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.